Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Rizka Langit, selaku instruktur LPK Prodi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Pertama, kita pilih Start, lalu All Program, pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office PowerPoint. Dan Microsoft Office PowerPoint ini adalah aplikasi pengolahan presentasi ya. Jadi kalau mau presentasi itu menggunakan Microsoft PowerPoint. Di Microsoft PowerPoint kita pertama itu mengenal layout. Jadi di home ini ada layout, ada title slide, title and content, section header, dan seterusnya. Jadi tergantung kita mau menggunakan layout apa, fungsinya ini beda-beda. Nah, letaknya kan textbooknya berbeda. Kalau title slide seperti ini tampilannya textbooknya. Jadi kalau kita mau ngetik di PowerPoint itu perlu textbook. Nah, ini kotak ini namanya textbook. Nah, layoutnya mengatur itu textbooknya bagaimana. Kalau title slide itu bagaimana? Nih, kalau mau terbagi jadi dua bagian seperti ini ya pilihnya berarti layoutnya to content. Seperti itu. Berikutnya adalah contoh soal latihan 1, yaitu membuat presentasi dengan metode auto content wizard. Tadi kita sudah mengenal layout. Nah, sekarang langsung saja misalnya kita ingin mengetik judul. Jadi ada judul, ada isi, itu kita pilih layoutnya title and content. Jadi ada judul sama isi. Bedanya apa sih title and content dan title slide? Kalau title slide itu ini nanti letaknya ya. Sama-sama dua textbook, ada judul dan isi, tergantung letaknya aja. Kalau mau judulnya di atas ya kita pakainya yang title and content ya, misalnya judulnya seperti ini, sejarah. Nah, jadi ngetiknya itu di dalam textbook, nggak bisa kalau tanpa textbook kosong itu nggak bisa, jadi harus ada textbook. Terus misalnya sejarah Valentine. Tadi pas kita ngetik otomatis ada baliknya kan. Nah, itu kelebihan menggunakan title and content. Kalau misalnya title slide itu pas kita ngetik di sini, nah ini kan nggak ada baliknya, yang lingkaran hitam tadi nggak ada. Nah, itu kelebihan dan kelebihan kekurangannya, tergantung kita maunya pakainya apa. Kalau saya ini pakainya title and content, jadi otomatis ada baletnya karena saya ingin menggunakan balet ini. Terus usul seperti ini. Terus kalau kita mau lanjut ke slide berikutnya, di sini ada new slide, diklik. Nah, pilih layoutnya. Saya masih menggunakan title and content, jadi pilih title and content. Terus Terus kalau lanjut, new slide lagi. Sekarang saya ingin menggunakan
konten. Misalnya textbooknya sendiri Bakti sini, jadi otomatis terbagi menjadi dua. Terus berikutnya kita nyusun lagi, misalnya konten di sini kita ingin menambahkan gambar yang terkait dari temanya ini ya, mengenai Valentine. Di sini ada picture, clip art. Saya ambil dari clip art aja. Kalau misalnya pakai tool konten itu enaknya nanti ada tempat, jadi ada tempat untuk gambarnya. Kalau misalnya title and content bisa, tapi kalau misalnya ini teksnya panjang, jadinya kan nabrak, gambarnya jadi nggak ada tempat. Kalau untuk konten kan enak, langsung otomatis sudah dibagi antara teks dan gambar seperti itu. Itu tadi contoh soal latihan 1 membuat presentasi dengan metode auto konten bisa. Berikutnya contoh soal latihan 2 yaitu membuat presentasi dengan metode desain template. Jadi memberi desain pada slide. Ke menu desain. Lalu di sini ada beberapa tema yang bisa dipilih. Ini bawaan dari Microsoft PowerPoint-nya. Misalnya saya ingin menggunakan ini. Kalau tema itu otomatis nanti background-nya semuanya sama dari slide 1 sampai akhir itu sama. Terus font-nya juga sesuai dengan temanya, warna, baletnya, pokoknya semua yang ada di slide-nya itu tergantung tema yang dipilih. Saya pilih hitam, nah berubah kan? Tuh, beda-beda. Jadi tergantung tema yang kita pilih. Terus letaknya tadi judulnya juga beda-beda tergantung temanya. Ada judul, ada tema yang judulnya di bawah. Seperti itu. Meskipun juga kita pindah. Misalnya judulnya pengen di bawah, itu juga bisa kita ubah sendiri, kita edit. Terus kalau misalnya pengen beda-beda gimana? Nah itu masuknya ke background. Misalnya paper ini pengen beda-beda tiap slide-nya. Nah itu bisa. Desainnya ini. Misalnya kita pengen beda-beda tiap slide-nya. Klik kanan di slide-nya, tapi jangan kena text box. Text box itu yang ini buat ketik, jangan kena kotak ini. Di dalam slide tapi jangan kena text box. Klik kanan, pilih format background. Di sini ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill.
Solid fill itu background polos. Jadi misalnya warna hitam, warna biru, polos. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita pengen sama semua, dari mulai satu sampai terakhir, apply to all. Nah, ini sama semua. Terus kita coba gradient. Gradient itu pencampuran warna ya, gradasi. Ini udah pakai pilihan di sini. Tapi pemilihan background itu kalau bisa jangan lebih menonjol daripada teksnya. Karena kan kalau presentasi kan yang penting itu teksnya. Background itu ya biar menarik, biar nggak ngantuk ya yang melihat presentasinya. Jadi tetap yang diutamakan itu kan isinya, teksnya ini harus kelihatan. Biasanya pengen beda, berarti ya close, terus ke frame 2, format background lagi. Kita coba picture. Picture itu mengambil gambar dari komputer ini, kalau nggak bisa pakai clip art juga. Jadi misalnya kita punya gambar pemandangan, nah itu tinggal file, terus kita cari filenya di mana, seperti itu. Misalnya ini, nah seperti ini. Jadi mengambil gambar dari komputernya. Terus lagi kita coba pakai tekstur picture. Ini ada tekstur, nah seperti ini. Kalau beda-beda ya editnya satu-satu. Kalau beda-beda. Terus kalau kita ingin menampilkan menggunakan ini slideshow, tampil. Kalau mau geser lanjut ke slide 2 bisa pakai panah ke kanan. Terus kalau mau mundur kembali ke slide sebelumnya, panah ke kiri. Kalau mau keluar boleh escape. Sudah. Seperti itu tadi contoh soal latihan 2 mengenal membuat presentasi dengan metode design template. Berikutnya latihan 3 memberi animasi ya. Jadi biar yang melihat presentasinya itu nggak bosen, nggak ngantuk, itu kan diberi animasi, diberi efek biar nggak ngantuk. Cara memberi animasi, jadi kita ke animasi buat slide-nya dulu, tampilan slide-nya seperti apa. Ini ada beberapa pilihan di sini. Mau dari bawah ke atas atau spiral, bebas mau dipilih mana sesuai keinginan. Jadi buat sekreatif mungkin. Nah, kecepatannya juga bisa diatur di sini. Ada transition speed, mungkin mau dibuat slow, nah, atau medium fast. Nih, kalau pengen beda-beda ya kita ngeditnya satu-satu seperti ini. Kalau mau sama semua ya tinggal apply to all. Nah ini sama semua. Kita coba tampilkan. Nah, tampilan slide-nya dari atas ke bawah. Tadi kan kita apply to all, jadi sama semua. Dari atas ke bawah. Itu tadi tampilan untuk slide-nya, animasi untuk slide-nya ya. Terus sekarang animasi untuk teksnya. Nggak cuma teks yang ada di dalam slide ini bisa diberi animasi, gambar ini juga bisa. Cara memberi animasi untuk yang di dalam slide-nya ini, custom animation, jadi masih di menu animation, lalu custom animation. Kita upload dulu yang mau dikasih animasi yang mana. Ini misalnya saya pengen langsung semua. Ini di sini ada add effect. Ini ada bintang hijau, kuning, merah, putih.
kalau yang bintang hijau ini efek masuknya seperti apa. Terus kalau kuning ini sudah di tampilan, sudah di slide-nya, terus mau dikasih pergerakan lagi atau efek lagi. Nah ini yang kuning. Kalau merah itu keluarnya efeknya seperti apa. Misalnya ini tadi ya di blok, terus efek entrance-nya ini kalau mau lihat dulu seperti apa, nyoba-nyoba. Ini misalnya scroll in, nah ini dari bawah ke atas. Oke, move it. Nah, bisa saya ingin menggunakan ini AC in ya. Oke. Terus sekarang coba kita tampilkan setelah menggunakan animasi, menggunakan efek seperti apa. Ini tadi baru ngedit yang set 1 ya. Kita coba. Nah, nggak ada. Jadi perlu ditekan dulu, lanjut panah ke kanan, nah baru keluar. Ini, seperti ini. Nah, gimana caranya biar tulisannya itu keluar sendiri tanpa kita tekan? Nah di sini kan gambarnya masih mouse. Ini startnya tadi masih on click, makanya kita perlu tekan dulu, baru tulisannya keluar. Dan sekarang kita buat otomatis, bisa menggunakan with atau after. Kalau with itu keluarnya nanti barengan ini, tapi kalau after itu satu-satu. Kita coba after. Terus tampilkan. Nah tanpa ditekan itu dia keluar sendiri satu-satu karena tadi pilihnya after preface. Kalau with, nah kalau with barengan keluarnya bersamaan. Kalau ini nggak bisa di apply to all, jadi kalau efek untuk yang ada di dalam slide-nya ini satu-satu editnya. Efek lagi. Startnya langsung buat lebih kalau udah after. Ini juga. Bit misalnya. Nah yang gambarnya ini juga bisa dikasih. Ini berbeda di gambarnya. Kita coba tampilkan. Kita jelaskan kan di sini kalau kita presentasi kita menjelaskan, lalu kalau sudah selesai lanjut ke slide berikutnya. Nah keluar sendiri. Terus lanjut. Nah seperti ini setelah diberi animasi. Itu tadi contoh soal ya, memberi animasi